Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, kakak sekarang akan bicara tentang kesehatan ya. Anak-anak adalah aset bangsa. Kalian calon pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, kakak ingin kalian menjadi anak pintar-pintar dan cerdas. Di sini kakak akan bercerita tentang suatu gangguan pada anak yang disebut oleh Bapak Wapres kita stunting ya. Bapak Amin waktu debat capres waktu itu membahas tentang stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kurang asupan gizi. Jadi akibatnya anak-anak mudah terinfeksi penyakit. Oleh karena itu adik-adik, sejak kecil kita biasakanlah makan yang sehat ya. Paling bagus ibu-ibu, mama-mama atau bunda-bunda ataupun siapapun panggilan kepada orang tuanya sejak kecil memperhatikan gizi. Paling bagus sejak dalam kandungan. Untuk ibu yang sedang hamil, asupan makanan paling bagus adalah protein seperti susu, telur, daging, ada daging ayam, daging sapi dan sebagainya, dikonsumsi secukupnya. Dalam arti kata, kalau makan untuk sendiri kan satu, karena udah punya dedek dalam rahimnya, makanya 1,5 lah ya minimal. Nah, setelah lahir, adik-adik itu harus mulai makan yang bergizi sejak umur 6 bulan ya. Makan gizi dari luar maksud kakak. Sebelumnya kan begitu lahir kan kasih ASI. Paling bagus dikasih ASInya itu 6 bulan secara eksklusif dan teruskan selama 2 tahun. Makanannya ditambah dengan makanan dari luar. Ya, mama, bunda, ibu ataupun siapa panggilannya, makan sayuran yang segar, makan buah-buahan supaya nanti anaknya tumbuh kembangnya bagus. Yang sekarang sering terjadi adalah ibu-ibu, ayo nak makan buah sayuran, tapi mamanya nggak mau makan. Ayo mak, mau aja makan. Anak-anak itu contohnya orang tuanya. Jadi paling bagus adalah mama, bunda, ibu ataupun siapa panggilnya. Kalau dedek makan, ikut makan. Ya, jadi dedeknya makanya semangat gitu. Kalau adik semua udah terbiasa makan yang sehat, makannya tidak usah terlalu banyak, sedang-sedang saja. Jadi diambil itu mamanya yang ngatur ya, menu seimbang, sayuran, buah-buahan, dan karbohidratnya. Karbohidrat tergantung situasi kondisi. Karena kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke makanannya beda-beda. Kalau di Pulau Jawa, Pulau Sumatera biasanya itu dominan makanan pokoknya itu beras ya. Kalau ke timur mulai sagu, ubi gitu ya. Umbi-umbian lah akhirnya, tergantung situasi dan kondisi. Tidak harus beras, tidak harus apa. Kita lihat apa ada yang di sekitar kita. Misalnya di Papua makan ubi-ubian, it's okay, no problem. Di Maluku misalnya, di NTT makan sagu, ya boleh. Ada nasi, nggak apa-apa. Yang penting makanya bervariasi. Sayuran, makanan, dan lain-lainnya harus seimbang. Tidak boleh terlalu berlebih. Ya dikatakannya biasanya pada pinggan huruf T gitu ya. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Kakak mau ngasih tahu di sini, adik-adik kalau mama
atau bibi atau sister yang ngasih makan, jangan bandel ya, karena mereka semua sayang sama adik-adik. Kalau adik pintar, cerdas, kan orang tua yang senang, dan yang babysitter juga senang. Kenapa? Berarti mereka telah berhasil mengasih adik-adik makanan yang sesuai kebutuhan, begitu ya. Stunting itu adalah kekurangan gizi. Anaknya malas makan. Kenapa? Karena contoh orang tuanya yang kurang teliti gitu. Bukan kurang bagus ya, kurang teliti. Jadi anak itu contohnya orang tua. Kalau anak disuruh makan buah, sayuran, orang tuanya mencontohkan makan duluan gitu. Kalau bisa ya barengan gitu ya. Contoh tanda stunting adalah berat badan cenderung turun, tubuh lebih pendek data anak seusianya, terlambat perubahan tubuh, pada sakit mudah terserang penyakit infeksi, kemampuan kognitif lemah, anak susah fokus dan mengingat, memecahkan masalah dan mengambil keputusan, mudah lelah, wajahnya tampak muda dari usianya. Nah itu adik ciri-ciri stunting ya. Jadi kakak berharap kalian mulai sejak dini kalian harus rajin makan yang bagus. Kenapa? Kalau kalian makan yang bagus, contohnya ya, satu, kalau kalian sering minum susu, pertumbuhan tulang kalian akan bagus, gigi bagus, tidak mudah keropos, tulang tumbuh dengan baik, bentuk tubuh akan bagus, sesuai dengan kondisi yang seharusnya begitu. Olahraga ringan, dan kalian jangan lupa membantu ibu. Membantu ibu kan tidak berarti harus nyuci piring, harus ngepel, nyapu, bukan. Membantu ibu adalah, membantu mama, bunda adalah kalian makan dengan baik dan benar. Kalau suruh makan, minum susu. Suruh makan sesuai menu yang ada di atas meja. Terus suruh belajar. Waktu istirahat. Itu udah membantu mama itu. Dia tidak harus, ayo bantu mama cuci piring, itu nyapu, enggak juga. Tapi ada kata kalian ada inisiatif ya. Inisiatif itu adalah kehendak sendiri tanpa disuruh oleh orang tua. Berarti kalian udah belajar dewasa sejak kecil. Berikan dewasa, setiap pekerjaan kalau dikerjakan bersama-sama terasa ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi ada kata adik yang udah kelas 3 SD gitu ya, udah bisa nyapu. Ya, saya nyapu, ngepel ya mama aja lah. Minimal nyapu, buang sampah pada tempatnya gitu. Kalau ada apa-apa yang lain bisa bantu mama di rumah di belakang misalnya sedang masak, bantu lah ya. Baik lagi perempuan, kita sama aja. Kenapa? Itu sebenarnya adalah untuk bekal kalian nanti, karena kalian tidak selamanya tinggal di rumah dengan mama dengan papa. Coba tahu kalian satu hari dapat sekolah yang lebih tinggi dari pendidikan, dan sekolah itu tidak ada di kota kalian. Jadi kalian harus merantau ke kota lain. Kalau kalian suka membantu mama di rumah, kalian tidak akan merasa kesulitan kalau merantau nanti. Kalau di kos, kalian bisa merapikan kamar tidur sendiri ya. Walaupun sebenarnya di kos ada yang mengerjakannya, tapi paling bagus kalau kalian bisa mengerjakannya sendiri. Itu kalau kalian misalnya orang tua uangnya pas-pasan ya, kalian kosnya tidak harus yang tempat yang mahal-mahal, yang murah aja. Yang penting mah bisa berteduh dengan aman, bisa belajar dengan tenang, kan bisa buat peralatan sendiri. Sekarang kan udah waktunya punya Magicom, masak nasi sendiri, sayurnya kalau pengen ya beli gitu. Kalau misalnya ada dapur sediakan, biasanya di tempat kos-kosan, kalian bisa masak sesuai kalian didapatkan dulu waktu kecil.
Nah adik-adik, kakak katakan jangan pernah putus asa. Karena Allah tidak suka orang putus asa. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya ya. Adik-adik, kakak kata sampai sini dulu. Oh ya mau, tadi kakak cerita tentang stunting ya. Kalian harus belajar, makanya teratur ya. Jangan sampai kalian malas makan. Kalau kalian malas makan, terlambat makan, nanti semuanya berdampak keseluruhan. Jadi mudah pusing, kena sakit mah, dan sebagainya. Oleh karena itu adik, kakak katakan ya, selamat mencoba. Jangan percaya apa kakak katakan sekarang, tapi coba aja dulu. Kalau kalian udah terbiasa, nanti enak lagi. Kan kata Allah bisa karena biasa. Nah adik, sekian dulu cerita kali ini. Lain kali sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.